Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak pengajar praktik yang saat ini sudah ada di lingkungan SD 3 Tangkolo yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tangkolo beserta SD 2 Jatisari yang saya hormati, rekan guru dari SD 3 Tangkolo serta SD 2 Jatisari dan TK beserta PAUD serta yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul di SD 3 Tangkolo yang beginilah adanya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita semua dapatkan wasilah dan silaturahmi yang baik dari Rasulullah wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlipat curahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan sekalian umat. Mudah-mudahan nanti dia berkiamat dapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara dalam kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Baik, kita lanjutkan pada acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tangkolo. Untuk itu kepada Bapak Tarik SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya qatami alim ya qatami alim, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, di pagi hari ini, kita dapat berkumpul bersama dalam satu agenda yang diprakarsai oleh guru penggerak atau calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW. Bapak pengajar praktik, ya alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala SD 2 Jatisari yang saya hormati, rekan-rekan guru penggerak dan rekan guru yang lain yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda yaitu pengimbasan calon guru penggerak kepada rekan-rekan guru. Hanya kebetulan di sini ada dua calon guru penggerak, yaitu Pak Mulyadi dan Munina. Kemudian yang ketiga Bu Ani, sengaja digabung di sini dengan mempertimbangkan ya mungkin satu secara geografis juga agak sedikit mengkhawatirkan ketika PP-nya harus ke sana. Yang kemudian ya mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kita ketahui bersama bahwa calon penggerak ini barangkali sudah menginjak bulan
ketiga kalau tidak salah, bulan ketiga, dan berdasarkan informasi dan saya pantau bahwa sudah menginjak ke modul 4 ya. 1.4 ya, 1.4. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan dari kata aja, dari kata yaitu pengimbasan, artinya namun cekmasan saya menular gitu kan, supaya kita terimbas gitu kan dari rekan-rekan guru atau sambil gerak mengimbas kepada kita. Karena terus terang saja Pak PP, ketika saya kemarin melihat disampaikan oleh feedback yang diserahkan itu sangat baik sekali ketika seorang guru penggerak melakukan hal-hal yang telah ada di pedoman itu. Saya simpulkan bahwa di situ lebih ke lesson study, dari mulai bagaimana sikap guru terhadap siswa, bagaimana sikap guru kepada rekan-rekan kerja, bagaimana sikap guru kepada orang tua, bahkan yang mungkin kalau dilaksanakan sepenuhnya kalau di sekolah kita, karena memang sekolah kita kecil dengan keterbatasan prasarana mungkin tidak bisa dilaksanakan, tapi minimalnya kita bisa paham, bisa tahu bahwa seorang guru yang baik sebenarnya seperti itu. Satu contoh saya lihat ini ada bagian open class, di mana open class itu kan berarti ini harus menghadirkan orang tua melihat atau memantau anaknya untuk dalam situasi belajar. Tapi ada sisi positifnya banyak, negatifnya juga ketika anak misalnya sedang belajar, tahu-tahu orang tuanya anak mau yang berkelindungnya merendah. Lain dengan sekolah-sekolah kayak di lab school gitu kan, ada ruangan khusus ketika misalnya ada kacanya yang tembus pandang, dari luar bisa dilihat, tapi dari dalam anaknya tidak melihat orang tuanya. Jadi orang tua mah berenang ningalikeun gitu kan di luar, tapi siswanya tidak sadar bahwa ada orang tuanya. Nah itu hal yang ini ketika misalnya ada permasalahan, nanti seorang guru itu kan bisa bekerja sama dengan orang tua. Oh, bimbingannya atau tindak lanjutnya atau secara individualnya bimbing seperti ini. Jadi kan tahu karakter anak masing-masing sehingga nanti komunikasikan dengan orang tua. Nah itu dalam satu sisi, tapi ya bisa saja mungkin dicoba kita juga apakah lebih efektif atau tidak gitu kan ya. Dan banyak lagi yang hal-hal yang harus dilakukan, termasuk sekarang pengimbasan. Ya dari kata penggerak, dari kata pengimbasan juga otomatis berarti kan kita harus ikut tergerak gitu kan. Guru-guru yang lain yang saat ini belum daftar menjadi guru penggerak, mudah-mudahan ikut termotivasi, ikut tergerakkan gitu minimal. Itu yang untuk masalah guru penggeraknya. Yang selanjutnya di dalam praktiknya, ketika guru penggerak mengikuti atau mengajak rekan-rekan guru yang lain, itu harus direspon. Misalnya di satu sisi berarti kan ada seorang guru penggerak mengajar minta bantuan untuk diobservasi misalnya. Pokoknya persis sajalah lesson study ketika misalnya ada contoh Bu Ani lagi mengajar misalnya, minta bantuan Bu Juju tolong diobservasi. Nanti dicatat kelebihannya apa, kelemahannya apa, terutama di kelemahan nanti bisa disolusikan. Oh, ibu ini kurang ini misalnya, bagaimana kalau begini. Jadi setiap masukan ada gitu kan. Itu barangkali ini termasuk nanti banyak yang nanti lebih disampaikan oleh Pak pengajar praktik yang mungkin lebih paham. Saya hanya sekilas gitu ya, sekilas melihat kemudian memantau. Dan saya tidak terlepas kepada terutama pada Mulina, pada Pak Mulyadi, ini sudah sampai di mana, sedang mengerjakan apa dan sebagainya, apa perlu bantuan atau tidak, bisa seperti itu. Yang selanjutnya dalam kesempatan ini mari kita sama-sama menimba ilmu dari nanti dari ketiga rekan kita yang sedang melaksanakan program guru penggerak. Kita ikuti, kita
respon lah, kita respon dan mudah-mudahan ini dapat berimbas. Dan saya yakin udah terasa walaupun memang belum ini karena memang lagi proses gitu Pak ya, lagi proses sudah terasa dampaknya dengan adanya grup penggerak di khususnya di SD 3 Tampol. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik, bisa mengimbas ke rekan-rekan yang lain karena memang Pak di Subang ini mungkin hanya ikonnya di sini baru Pak. Makanya saya minta kemarin Pak Mul, Pak Bulina, tolonglah kita setting sebaik mungkin. Nanti saya upload di grup K3S, di grup KKG. Ini adalah maksudnya untuk memotivasi kepada rekan-rekan yang lain, kemudian menunjukkan bahwa eksistensi grup penggerak itu ada, geliatnya ada, gitu kan. Jadi jangan sampai pemahaman dari rekan-rekan yang lain itu tanggapannya miring lah, karena memang susah ketika kita akan mempengaruhi. Kalau mempengaruhi itu untuk siswa, untuk anak itu mudah kalau mempengaruhi, tapi untuk mempengaruhi rekan-rekan itu agak sedikit sulit, bahkan lebih sulit gitu kan. Yang saya rasakan, kalau misalnya beginilah, ketika saya lihat Bulina sok rajin, saya di grup KKG, mari kita siap untuk berubah. Kan panggil ke rumah, yang mungkin tidak paham gitu kan, ya tidak paham gitu kan, itu yang ini. Makanya kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD 3 Tampol dan di SD 2 Jatisari, karena menggunakan ikon untuk di Kecamatan Subang. Dan ini juga Bu Ani khususnya Pak Mulyadi dan Bu Lina itu adalah mendongkrak atau menyelamatkan UPS waktu kesini Pak. Karena ketika ada rapat pengawas itu di absen Pak Kabit di kecamatan mana yang ada guru penggerak, termasuk di kecamatan mana yang belum ada sekolah penggerak, Subang belum ada gitu kan. Makanya kemarin mendorong saya misalnya yang ini, insya Allah Pak, saya juga punya keinginan. Hanya mungkin pertimbangannya adalah karena saya juga sering komunikasi dengan yang teman saya yang di Nusairan, Bu Ade, Bu Adeyati. Kalau kepala sekolah penggerak mah melibatkan semua guru, tenaga pendidikan semua terlibat. Saya lihat seperti itu. Makanya kalau misalnya sekarang apalagi kemarin udah ada tuh Bu Elis juga udah daftar Pak. Mudah-mudahan bisa nanti lolos gitu ya. Tapi ketika dibayangkan ketika Tampol 3 sekarang ini berbarengan melaksanakan CGP gitu kan, mungkin anak-anak mungkin agak terbengkalai, walaupun memang nanti bisa disiasati. Ya silakan sekarang mau bertahap aja, di sana nanti Pak Mulyadi Bu Lina lulus dulu, mungkin nanti Bu Elis atau saya gitu kan, atau Pak Momon masih muda-muda Pak di sini mah. Dan Pak Samunate lihat aja aja. Tapi Pak Samunate berharap genap 7 gitu kan. Tapi mereka channel orang itu bisa daftar channel kira-kira gitu kan. Tapi insya Allah lah, walaupun memang tidak mengalami sebagai guru, tapi insya Allah menerima manfaat atau memanfaatkan dari rekan-rekan yang lain. Saya berupaya seperti itu, dan mudah-mudahan sekali lagi saya mendorong sepenuhnya kepada rekan-rekan semua lah untuk mengikuti program ini, karena sungguh sangat baik ketika saya teliti, saya analisa. Ini adalah satu bekal untuk kita meningkatkan kompetensi kita dalam hal di dunia pendidikan, terutama untuk kemajuan baik kita secara individu maupun ditularkan kepada peserta didik. Barangkali itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf kepada Pak Yayat pada Pak Yayat yang udah dua kali ke sini. Pak Mamat dengan Pak Mamat yang sudah 2 kali ke sini, dan kebetulan Bu Eva sekarang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena dengan kesibukan beliau. Dia orangnya yang sangat super aktif. Semua kegiatan dia mengikuti gitu ya, tapi imbasnya yang mungkin karena susah untuk bagi waktu gitu kan, kemudian dengan urusan pribadinya juga gitu kan, yang pada akhirnya tidak bisa menghadiri acara ini, tapi tidak
mengurangi keseriusan kita dalam melaksanakan ini. Dan yang terakhir mohon maaf ini Pak Mamat, dengan begitu perjalanan jauh ke Tangkolo, tapi beliau sangat hebat sekali. Di samping dia juga sebagai pengajar praktik, juga sebagai K3S juga, biasa berkewartawan, pengurus PGRI juga, gitu kan. Ini adalah satu contoh untuk kita memotivasi. Ternyata ketika kita aktif di suatu organisasi banyak manfaatnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan saya teringat Pak, ketika saya dapat informasi melalui K3S juga, berarti silahkan manfaatkan guru penggerak, diaktifkan di organisasi profesi, di KKG, di PGRI, di Pramuka dan sebagainya. Tapi alhamdulillah nih, tinggal saya punya satu PR Bulina. Kalau Bu Ani udah di Kuaran juga aktif, kemudian juga pengurus PGRI, pengurus Kuaran juga. Nah, Bulina harus siap nanti ya. Bulina harus siap nanti ya. Nah, gitu kan. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Maaf sekali lagi. Barangkali ini bahasanya mungkin Muhammad Malantur gitu. Tapi mungkin karena satu kebahagiaan bagi saya secara pribadi, juga sebagai warga Tangkolo 3, dengan adanya kegiatan semacam ini. Satu, kita silaturahmi, kemudian kita bisa berbagi ilmu dan juga sangat, apalagi digabung dengan Jatisari 2 visi tentang kalau gubernur KB tidak gubernur kalau jemput gubernur benar, tapi insya Allah ketika kita kolaborasi kerjasama, insya Allah ada banyak nilai positif atau ilmu yang kita dapat. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah Negeri Tangkolo yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjut masih di acara sambutan, yaitu sambutan yang kedua dari Bapak Kepala SD 2 Jatisari. Untuk itu kepada Bapak Suherman SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak pengajar praktis yang saya hormati, Kepala SD R3 Tangkolo yang saya hormati, rekan guru, calon guru penggerak dari SD 2 Jatisari maupun SD 3 Tangkolo juga yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru semua dari berbagai yang saya hormati. Alhamdulillah, saya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini yang sejuk, yang kelihatannya ramah lingkungan, bertempat di SD 3 Tangkolo, yang kini dekat pinggir jalan ini sangat nyaman buat saya, karena mengingatkan saya waktu dulu ketika sedang pembina, saya sering kesini Pak. Kalau mancing di kali sisi Cijulang itu bagaimana? Salawat dan salam sebagai personal biasa tersurat limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Salawatnya para agama tabi'in serta kita sebagai umatnya telah mendapat syafaat dari kalian. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali tidak banyak yang perlu kami sampaikan karena tadi sudah dipaparkan oleh
kepala SD 3 Tenggolo yang alhamdulillah mungkin Bapak Ibu semua sudah pada paham dan mengetahui apa itu guru penggerak, yang tadi sudah disampaikan. Dan alhamdulillah ini kami mempunyai satu guru yang sangat profesional di SD jadi satu. Dan alhamdulillah kali ini pula ada satu lagi yang mendaftarkan diri di sana sudah terdaftar dan saudara-saudaranya. Alhamdulillah itu ada. Berarti kami pula tidak kalah saing dengan SD 3 Tenggolo mempunyai dua calon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sukses. Yang lainnya pas sudah di atas 56 tahun semua. Guru yang lainnya. Dan alhamdulillah bahwa di sekolah kami salah satu di Kecamatan Subang satu sekolah yang sudah daftar IKN. Cuma satu sekolah itu pun ini berkat Bu Ani. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak perlu kami sampaikan hal-hal yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui cara tentang guru penggerak dan kami harap mengucapkan selamat. Dan kali ini adalah pelaksanaan seminar calon guru penggerak, bagaimana langkah-langkah selanjutnya ke depannya. Sudah 3 bulan dan 4 bulan, tinggal beberapa bulan lagi pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya dapat sukses. Dari ketiga orang itu semuanya dapat sukses. Ini adalah salah satu syarat Bapak Ibu semua nanti untuk langkah ke depan. Untuk langkah ke depan dari mulai sekarang Bapak Ibu semua sudah mulai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu serta tim dari kabupaten ini kami hanya sekedar memohon saja. Jadi barangkali 1, 2, 3 minggu ke belakang kami yang berlamanya Bu Ani itu sempat sakit ya. Mungkin dalam aktivitas melaksanakan kegiatan calon guru penggerak itu agak terhambat ya Pak. Tapi mudah-mudahan dengan keadaan sakitnya tersebut tidak menghambat akan segala kegiatan yang Bu Ani melakukan. Mungkin Bapak dan Ibu semua di sini sudah pada mengetahui semuanya. Jadi mohonlah Pak, seandainya ada hal-hal yang memang kurang pas atau belum selesai, karena begitulah keadaan situasi ini. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, mungkin dari semua arahan dari saya tidak perlu banyak arahan-arahan karena tadi sudah disampaikan sepenuhnya oleh kepala SD 3 sampai dari saya. Jadi SD 3 Tenggolo ya, kami ingatnya selalu buat dari saya saja, selalu ingat saja. Jadi dari SD 3 Tenggolo sudah disampaikan semuanya dengan penuh pada ya dapat dipahami oleh semuanya. Barangkali itu Pak, itulah calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan yang lainnya pada mudah-mudahan ini pengumuman. Lagi Bu Pak namanya ya, jadi Pak Iman dan kecuali Bu Jojo. Bu Jojo itu adalah seusia dengan saya, bahkan satu angkatan Pak waktu itu tiga bersaudara. Saya Pak Mansur dan Bu Jojo sendiri ini angkatan tahun 2006. Angkatan 2006 itu sudah 16. Jadi mungkin tidak mungkin lah. Jadi itu saja Pak yang perlu sampaikan saya, dan saya ucapkan selamat kepada 3 guru calon guru penggerak yang dalam saat ini sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat awal, Itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Itu kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dari Jatisari yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjut sambutan yang kedua, yaitu dari pengajar praktik yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ganjar SPDI. Oleh karena itu, padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beralamin wal akibatul muttaqin wal udwana lil zalimin.
SD 3 Tangkolo yang saya hormati beserta jajarannya, seluruh guru, ibu bapak gurunya, bapak kepala sekolah SD Jatisari 2 atau SD 2 Jatisari yang saya hormati beserta jajarannya, bapak ibu kalau tidak salah tadi sempat disampaikan ada dari TK atau PAUD yang bisa hadir, sama juga yang saya hormati. Tentunya insya Allah mukadimah biar tidak panjang kegiatannya, saya mengikuti dari yang terlebih dahulu. Namun di sini ada beberapa informasi yang mesti saya sampaikan. Namun dalam menyampaikan informasi, tentunya yang paling utama bagi saya, yang pertama ingin menyampaikan salam silaturahmi untuk orang Subang semuanya. Mudah-mudahan sehat, dan saya kesini mudah-mudahan tentunya saya dalam langkah, terutama saya sendiri sudah diniatkan saya ingin ibadah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini menjadikan ibadah untuk kita semua. Apa gunanya kita bekerja keras kalau tidak mempunyai nilai yang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tangkolo khususnya yang telah menerima saya dengan sangat baik. Alhamdulillah, saya baru duduk sudah disediakan makanan dan minuman. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadikan amal ibadah Pak untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini dan menjadikan sedekah jariah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada penata acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dengan adanya kegiatan saat ini, yaitu kegiatan aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi kegiatan tentang kegiatan aksi nyata sekarang, mungkin ada sedikit informasi yang harus Bapak Ibu guru semuanya ketahui terkait dengan keadaan Kuningan saat ini, di mana kita itu sekarang sedang pirah-pirahnya bahwa dinas pendidikan itu lagi rame, begitu ya singkatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan informasi-informasi yang ada di Kabupaten Kuningan. Kebetulan saya hampir setiap hari kegiatan selalu berbarengan, kalau tidak dengan Pak Kadis ya dengan Pak Kabid. Jadi informasi yang saya dapat sampaikan itu harus disampaikan kepada Bapak Ibu. Saya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyampaikan amanat-amanat yang betul harus nyampe kepada semua anggota PGRI khususnya itu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan informasi terkait tentang kedinasan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, barangkali di sini belum ada sosialisasi terkait dengan hak kita yang belum dibayarkan. Ya Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya menyampaikan dalam rangka saya meredam keadaan atau situasi yang ada supaya tidak bergejolak seperti itu. Begini mungkin informasi yang ingin saya sampaikan. Sertifikasi yang kemarin yang tidak cair 2 bulan itu semuanya mutlak bukan kewenangan Dinas Pendidikan dan GTK. Dinas Pendidikan dan GTK hanya bertugas untuk mengupdate data saja. Jadi tidak ada kewenangan untuk membayarkan. Kalaupun ada tugas adalah pembuatan SK seperti itu. Dinas Pendidikan dan GTK khususnya Kabin GTK sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikut data, mengupdate data supaya jangan sampai ada yang tertinggal dan ada yang salah tentang pencairan. Pencairan untuk kemarin itu sebetulnya oleh Dinas Pendidikan sudah diupdate sebanyak 3 bulan. Tetapi untuk Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa yang mempunyai kewenangan untuk anggarannya, realisasi anggarannya adalah Bapeda. Itu jadi pemerintah daerah. Jadi mohon maaf ini untuk disampaikan kepada rekan-rekan di sini bahwa PGRI itu bukan salah satu sumber masalah terkait dengan terlambatnya pencairan. Tolong disampaikan kepada rekan-rekan di lingkungan ataupun di Kecamatan Subang. Untuk pencairan sekarang itu kendalanya adalah anggaran daerah yang belum siap.
Insya Allah mungkin bulan Maret mudah-mudahan kita dapat terima, dan bulan April kita dapat menerima lagi triwulan 1 tahun 2023 itu terkait dengan pencairan itu sertifikasi. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada informasi terkait dengan kegiatan K3S. Ya, kebetulan saya mohon maaf merupakan K3S. Seperti ini informasinya. Sekarang itu K3S juga sedang menggiat acara atau kegiatan-kegiatan yang sempat hilang kemarin selama 2 tahun, yaitu forum KKG. Forum KKG, jadi saya mewanti-wanti diminta untuk menyampaikan oleh Ketua K3S Kabupaten. Kebetulan itu masih satu wilayah dengan saya, itu satu korwil. Nah, untuk kegiatan KKG untuk di Kecamatan Subang tolong digiatkan lagi terkait dengan segala macamnya, dengan segala administrasinya. Insya Allah Dinas Pendidikan akan fasilitasi. Bahkan besok forum KKG akan dibawa rapornya, kegiatannya di Pangandaran insya Allah tanggal 27, 28, dan 29 kalau tidak salah ya. Kebetulan saya juga akan ikut insya Allah. Nah, terkait dengan kegiatan KKG untuk tahun sekarang, ini sedikit informasi materi yang disampaikan. Kalau dulu kan pada saat kegiatan KKG itu materi yang disampaikan mungkin penyusunan RPP seperti itu, mengkaji silabus, menyusun kisi-kisi seperti itu. Nah, untuk KKG tahun sekarang tahun 2023, Pak K3S mewanti-wanti bahwa materi yang harus disampaikan adalah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, yaitu tentang pengoptimalan aplikasi PNM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Jatisari, Bapak Sulaiman SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Tangkolo, Bapak Tarim SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan sejawat, guru-guru SDN 3 Tangkolo beserta guru-guru SD Negeri 2 Jatisari. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk acara hari ini, yaitu aksi nyata pengimbasan modul 1.4. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan tak lupa pada kita selaku umatnya, mudah-mudahan dapat syafaat darinya. Baiklah, untuk mengoptimalkan waktu, saya Aning Suhaina SPDI, seorang guru dari SDN Negeri 2 Jatisari, sebagai salah seorang calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kuningan, hari ini akan melakukan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, sehari ini saya menggunakan PPT-nya dalam bentuk buku online atau e-flip ya, supaya kita seperti sehalnya membaca buku. Oke, sebelum masuk materi, saya punya pertanyaan tematik terlebih dahulu. Mungkin kita sebagai pengajar atau pendidik, pernahkah Anda menghukum siswa? Nah, pasti jawabannya ada yang pernah. Atau juga mungkin juga ada yang tidak pernah menghukum siswa. Kemudian, berhubung dengan tema tentang budaya positif, nah, bagaimana Anda menerapkan disiplin positif di sekolah Anda? Pasti jawabannya akan beragam. Ada yang dengan pembiasaan, ada juga yang
dengan menumbuhkan karakter, atau ada juga yang dengan menggunakan hukuman seperti itu. Kemudian apa sih budaya positif itu? Mungkin kita dalam pikiran kita tentang budaya itu pasti berhubungannya dengan seni atau dengan hasil pemikiran orang-orang terlebih dahulu. Nah, ini tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif. Nah, kita telah melewati fase beberapa periode atau zaman ya. Mungkin zaman dahulu kita masih anak-anak berbeda dengan zaman sekarang. Nah, dalam mendidik anak pun ada perkembangan paradigma yang baru. Misalnya, dahulu kita mengenal bahwa anak itu diibaratkan sebagai kertas putih. Kitalah yang harus menulisi atau mengisinya. Nah, itu adalah teori tabula rasa. Tapi sekarang kertas putih itu ternyata sudah ada tulisannya walaupun buram. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah menebalkan tulisan itu sehingga membentuk karakter atau watak peserta didik. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Tidak semua anak memiliki bakat yang sama. Pasti setiap anak kita juga pasti punya anak. Antara anak yang satu dengan anak yang lainnya memiliki bakat, karakter atau watak yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai pendidik kita harus bisa menggali apa sih bakat atau watak anak kita. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan itu agar anak menjadi anak yang selamat dan bahagia. Nah, kita sebagai pendidik juga harus menuntun bakat tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa memaksakan, misalnya kita yang berada di daerah pegunungan, misalkan memaksakan bakat anak untuk menjadi seorang nelayan dengan memberikan keterampilan tentang seorang nelayan. Tapi kita bisa menggali bakat-bakat mereka yang ada di daerah pegunungan, misalnya apa saja bakat-bakat yang harus dikembangkan atau minat mereka yang berada di pegunungan pasti akan berbeda dengan ada yang di daerah nelayan. Kemudian kita juga harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman. Kita tidak bisa memaksakan mendidik anak ala-ala zaman dahulu misalnya, karena zaman akan terus berubah. Kita harus mengikuti zaman. Kemudian paradigma selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Kalau dulu guru itu sebagai sentral di kelas. Nah, sekarang bagaimana kita caranya membuat pembelajaran yang berpihak pada anak. Lanjut. Sebelum ke materi tentang budaya positif, kita akan mengetahui dulu apa 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk membangun lingkungan sekolah yang positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh guru untuk memahami kebutuhan murid. Menurut Dr. William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, pasti dalam setiap tindakan itu memiliki tujuan. Tidak ada tindakan yang tidak memiliki tujuan. Kemudian, perilaku buruk seseorang sebagai respon kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya seorang anak bertingkah di luar nilai-nilai baik. Misalnya dia itu
mencuri. Nah, kita ketahui dulu apa sih kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1 kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di antaranya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, rasa aman, dan fisiologis. Misalnya si anak mencuri karena dia tidak memiliki makanan di rumahnya. Nah, berarti ada salah satu kebutuhan manusia dia yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, merasa diterima, love and belonging. Di antaranya keinginan tetap terhubung dengan orang lain, teman, rekan kerja, atau kelompok. Guru harus menerima setiap murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, manusia juga memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Yang keempat, kebutuhan dasar yaitu untuk memenuhi kesenangan. Yang kelima, penguasaan atau power atau butuh pengakuan. Nah, selanjutnya tentang teori kontrol. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat miskonsepsi dalam kontrol, yaitu terdapat beberapa kekeliruan dalam memahami teori kontrol. Di antaranya, 1, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Hal ini seringkali kita lakukan karena kita tidak tahu, karena kita belum tahu bahwa guru karena dia menguasai siswa, dia mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali sering kita lakukan karena kita merasa orang dewasa, kemudian anak didik kita anak kecil. Nah, kita sering melakukan pemaksaan terhadap anak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan makna kata disiplin. Dalam menumbuhkan budaya positif, biasanya kita salah satunya adalah dengan disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari diri sendiri. Nah, kebanyakan kita dalam menumbuhkan kedisiplinan, kebanyakan terdapat dari motivasi eksternal. Kita terlalu banyak membuat peserta didik berdisiplin karena motivasi dari luar. Kemudian, jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkannya. Nah, yang bagus itu motivasi dari dalam diri dulu, nanti ditambahkan dengan motivasi dari luar. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Nah, jadi dalam menumbuhkan disiplin itu perlu belajar. Disiplinnya juga berasal dari kata yang sama, yaitu disiplin, yang artinya murid atau pengikut. Manusia dalam melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pasti memiliki motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia dalam hal disiplin misalnya, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka melakukan perbuatan atau misalnya melakukan aturan karena mereka merasa untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, kalau saya tidak melakukan aturan ini, pasti saya akan dihukum. Nah, itu karena motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka cari aman dengan melakukan aturan. Kemudian motivasinya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain.
Misalnya pada peserta didik kita, kalau kamu dapat berbaris dengan rapi, ibu suruh pulang terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasinya dari diri sendiri. Mereka adalah dengan sadar melakukan disiplin karena adanya keinginan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi internal. Ya. Budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pasti ini hal ini merupakan hal baru. Dan saya ingin sebagai CGP peran saya yaitu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah saya dapatkan dan juga dapat menyebarluaskan apa yang telah kami pelajari kepada rekan-rekan semua. Nah, keyakinan kelas biasanya sebelum proses pembelajaran dimulai atau di awal tahun pelajaran baru, seorang guru itu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dan juga keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Biasanya untuk menertibkan anak-anak di kelas atau di sekolah, biasanya guru menetapkan dulu tata tertib. Ini poin-poinnya banyak. Nah, kita bisa membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas itu berisi tentang aturan-aturan yang akan disepakati bersama sebelum proses pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai apa yang harus disepakati bersama dan dilaksanakan oleh guru dan murid. Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya telah menerapkan ini di kelas 5. Saya meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja nilai-nilai positif yang perlu disepakati bersama. Nah, mereka menuliskan nilai-nilai apa yang akan diterapkan di kelas. Kemudian semua usulan dari murid ditulis di papan tulis ataupun di kertas. Kemudian kalimat-kalimat positif yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas. Biasanya kadang anak menuliskannya menggunakan kalimat negatif. Nah, setelah ditulis di papan tulis, kita mesti, oh ini kalimatnya negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang bertengkar dengan teman sekelas. Nah, itu ada kata dilarang. Kita usahakan menggunakan kalimat yang positif. Dilarangnya kita rubah menjadi marilah kita menghormati teman sekelas, misalnya seperti itu. Kemudian kita tempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat di dinding kelas. Kita bisa menggunakan kertas post-it supaya lebih menarik dan ditempel di kertas karton dan ditempel di dinding. Nah, tentang budaya positif di sekolah. Dalam upaya menerapkan disiplin positif, biasanya ada hukuman dan juga ada penghargaan. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa penghargaan menjadi hukuman? Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Biasanya kita menganggap, oh, memberikan penghargaan itu akan memberikan motivasi pada anak untuk lebih berprestasi lagi.
Kalau dulu kita berpikirannya seperti itu ya. Nah sekarang ternyata penghargaan juga berdampak pada anak. Yang pertama pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek anak akan merasa dia diberi penghargaan, kemudian kalau tidak diberi penghargaan dia akan merasa tidak bersemangat lagi. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Contohnya kalau dulu kita suka kuis sebelum istirahat misalnya, siapa yang bisa menjawab boleh istirahat duluan. Nah, bagi siswa yang pintar, mereka dengan mudah menjawab. Kita beri penghargaan bagi yang bisa menjawab. Ibu persilakan keluar terlebih dahulu, keluar duluan. Nah, bagi siswa yang mereka tidak bisa menjawab, mereka merasa terhukum. Saya tidak bisa menjawab, saya keluarnya paling akhir, padahal saya sudah ingin istirahat, teman-teman saya sudah pada keluar. Jadi di dalam hatinya dia merasa, ini saya dihukum. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Ini membuat mereka merasa penghargaan itu mengurangi ketepatan dan juga tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalnya di kelas pasti ada irinya. Kenapa sih dia selalu nilainya besar? Kenapa sih dia selalu dipuji, sedangkan saya misalnya tidak bisa menjawab atau saya merasa diri paling bodoh karena tidak pernah dipuji oleh ibu guru misalnya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kemudian dalam melakukan hukuman biasanya posisi kontrol guru itu ada dalam beberapa posisi, yaitu ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Nah, inilah posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini adalah dalam identitas yang gagal. Jadi sebaiknya kita menghindari posisi sebagai penghukum. Biasanya sebagai penghukum kita selalu memberikan ancaman pada anak, menghardik, mengancam, dan sebagainya. Kemudian identitas berhasil atau sukses yaitu sebagai posisi guru sebagai teman atau juga pemantau. Nah, yang baik yaitu guru sebagai manajer. Kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri sebagai manajer ya. Kita harus guru biasanya berbuatnya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, terus mencari tahu alasan-alasan apa, kemudian dan mencarikan solusi bersama dengan siswa. Lanjut. Oke. Nah, dalam menghukum siswa sebaiknya hindari hukuman fisik. Kita sekarang akan belajar tentang restitusi. Kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Dalam menghukum siswa, kita terapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya segitiga restitusi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh guru saja, orang tua juga di rumah bisa melakukan kegiatan restitusi pada anak. Apabila anak kita melakukan kesalahan, kita jangan sebagai penghukum. Nah, langkah-langkah dalam segitiga restitusi adalah sebagai
Nah, ini segitiga restitusi. Berhubung ini flip jadinya kecil ya, tidak terlalu jelas. Oke, yang pertama yaitu menstabilkan dulu identitas. Apabila anak berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung menjudge atau menghakimi anak itu, oh kamu bersalah. Tidak, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, caranya setiap kita bisa pada anak itu berbicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, sebagai manusia kita pasti bersalah. Kita bukan malaikat, pasti kita melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah menstabilkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya. Nah, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan, atau alasan apa, kita cari tahu dulu alasan apa sehingga dia membuat kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Pasti si anak tahu dia melakukan kesalahan itu, dia tahu dia melanggar keyakinan apa, misalnya melanggar norma apa. Kita runtut satu-satu ya. Dalam segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena dia telah melakukan kesalahan untuk menjadi lebih positif terhadap dirinya. Caranya, guru biasanya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Misalkan ada anak yang bertengkar, oh bapak dan ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin tahu kira-kira solusi dari permasalahan kamu dan dia ini apa. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan dalam menstabilkan identitas anak. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, jadi misalnya kalau anak berkelahi atau anak terlambat masuk sekolah, kita cari tahu dulu alasan. Mengapa sih kamu berkelahi? Kenapa kamu datang terlambat? Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh mempertahankan sikap kamu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau menurut kamu berkelahi dengan dia bisa menyelesaikan masalah, tapi apakah ada cara lain yang lebih baik daripada berkelahi? Nah, seperti itu. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Biasanya gurunya berkata, nah, setelah tadi ibu tahu alasan kamu berkelahi, alasan kamu tidak memakai sepatu, nah kira-kira keyakinan keras apa? Kan tadi kita sudah buat keyakinan keras tuh. Misalnya ada anak yang mematahkan penggaris temannya atau mengambil buku temannya tanpa izin. Nah, coba lihat dalam keyakinan keras, kira-kira nilai apa yang telah kamu melanggar? Oh iya bu, saya tidak menghormati barang milik teman saya, misalnya saya mengambilnya tanpa izin. Oh iya bu, saya tidak menghormati teman saya, tidak bersikap kasih sayang dengan teman sekelas saya. Nah, itu jadi anak menyadari kesalahannya dari keyakinan keras yang telah kita buat tadi dengan anak-anak. Seperti itu.
Dengan penerapan segitiga restitusi dalam posisi guru sebagai manajer, diharapkan anak didik kita menjadi pribadi yang kuat, membuka wawasan untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita mengajak anak untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ke Bu Anin yang sudah memaparkan begitu jelas. Ada satu pertanyaan dari saya tentang dari teori kontrol yang poin 1 itu guru mengontrol siswa atau mendisiplinkan siswa. Kita sebagai guru harus memposisikan atau mendisiplinkan siswa dengan kadang-kadang dengan memberi hukuman. Ada di antara kita sebagai guru mungkin memberikan suatu hukuman kepada siswa. Nah, hukuman tersebut apa kiat-kiat ibu di zaman sekarang ini untuk mengantisipasi mungkin kami rekan-rekan atau yang kita semualah pernah melakukan hukuman itu gitu kepada siswa yang seharusnya sekarang tidak boleh kita lakukan gitu. Mungkin apa hal-hal poin-poin apa yang bisa ibu berikan pemahaman kepada kami agar kami tidak memberikan hukuman kepada siswa yang bisa merugikan siswa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Bu Fatimah yang telah memberikan pertanyaannya. Oke, saya sebagai salah seorang calon guru penggerak memiliki peran, yaitu satu sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya harus menerapkan ilmu-ilmu yang setelah saya dapat di kelas saya atau di sekolah saya, dan mengajak murid-murid saya untuk menumbuhkan karakter atau nilai-nilai positif. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini peran saya sebagai CGP, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini saya juga akan mencoba bersama teman-teman yang lain untuk berbagi ilmu tentang walaupun hanya sedikit yang bisa saya terima atau yang saya pahami, saya ingin berbagi dengan teman-teman rekan-rekan saya yang lain. Nah, di sini dalam kontrol teori kontrol kita dalam menguasai siswa, kadang kita sebagai pendidik melakukan hukuman pada siswa. Nah, kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin saja hal ini sering kita lakukan dan tanpa sadar kita lakukan. Nah, untuk merubah pemahaman teman-teman atau rekan yang lain, jadi diperlukan seperti hal sehari ini, yaitu pengimbasan atau kita berkumpul dan bermusyawarah misalnya di dalam KKG. Kita posisi kita berada di mana? Apakah kita sebagai penghukum, pemantau, atau sebagai teman, atau juga sebagai manajer? Nah, kita belajar sama-sama. Kita yang terbaik, menjadi pendidik yang terbaik. Kita posisikan kita untuk menjadi manajer, ya. Dalam menghukum siswa kita bisa perlahan-lahan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Ini barangkali boleh kalau misalnya nggak ada ya. Ada pertanyaan tiga ya lah. Ini hanya sebatas bukan pertanyaan, tapi ini adalah masukan dan ini adalah sebagai dorongan. Nggak usah. Kalau saya lihat di sini adalah judulnya modul 1 itu adalah budaya positif. Artinya, apakah pelajaran yang ibu sudah praktekkan atau berdasarkan teori yang harus dikerjakan itu adalah harus mempertahankan budaya positif yang sudah dilaksanakan. Misalnya tadi kan berbaris di depan kelas, sebelum masuk periksa kuku dan sebagainya, termasuk ini berarti kan itu juga Pancasila. Atau para calon guru praktiknya kan dituntut untuk
menciptakan atau mengeksplor kebiasaan atau kebiasaan budaya yang baru gitu kan. Nah itu mungkin saja nanti misalnya nanti kalau misalnya ada pemutih atau misalnya ada lokal karya, apakah sih budaya yang ibu sudah ciptakan atau bapak yang sudah ciptakan misalnya kan gitu bisa itu. Nah kaitan dengan ini tadi ya itu kan dari segi belum di proses KBN. Sekarang di ini misalnya untuk menciptakan budaya, nah nanti budaya kan tadi ya sebelum KBN. Nah juga sebelum ada di budaya di dalam proses belajar mengajar. Tadi kan ada punishment, ada reward gitu kan ya. Ternyata kan tadi ada punishment, juga ada sebagai hukuman dan sebagainya gitu kan. Apalagi ada yang disebut dengan ini, apakah kita ini sebagai guru apakah harus menghilangkan hukuman diganti dengan restitusi gitu ya, atau memang suatu saat kita bisa menggunakan hukuman dengan menggunakan konsekuensi atau misalnya restitusi. Maka ini kita pilih mana yang terbaik gitu kan. Tadi berdasarkan teori-teori yang disampaikan kan seperti itu, ketika bisa mencapai hukuman akibatnya ini, kita bisa misalnya ini yang ini ya. Nah itu. Kemudian yang terbaru adalah pembiasaan yang belum kita lakukan di K13.